Hari ini kita akan membahas mengenai inspeksi ultrasonic test dan phase array. Selamat mengikuti, salam quality. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya kita bisa ngintip ke dalam sebongkah baja padat tanpa harus ngebelah atau ngerusakin baja itu? Atau gimana caranya kita bisa nemuin cacat yang ukurannya sekecil ujung jarum yang tersembunyi di dalam sana? Nah, ini bukan sulap, ini sains yang luar biasa. Dan di sini kita akan kupas tuntas cara kerjanya. Coba deh lihat struktur raksasa kayak gini. Di dalamnya itu tersimpan energi dan tekanan yang luar biasa besar. Jadi, kalau sampai ada kegagalan sedikit aja, resikonya itu nggak main-main. Makanya, memastikan semuanya aman itu bukan lagi pilihan, tapi harga mati. Nah, ini dia tantangan utamanya. Cacat itu bisa aja berawal dari sesuatu yang super kecil. Mungkin cuma retakan sekecil rambut yang sama sekali nggak kelihatan mata, dan posisinya tersembunyi jauh di dalam material. Menemukan retakan itu sebelum jadi masalah besar, itulah inti dari semua ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya? Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari tantangannya dulu, terus kita lihat buku aturan yang jadi patokan, baru kita masuk ke dasar teknologinya, kita lihat juga gimana langkah-langkah inspeksinya, dan terakhir, kita intip sedikit teknologi masa depannya. Jawabannya ada di sebuah bidang yang keren banget namanya pemeriksaan tanpa merusak. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Non-Destructive Examination, disingkat NDE. Ini tuh sederhananya adalah sekumpulan teknik yang bikin kita bisa meriksa kondisi suatu material tanpa perlu merusaknya sama sekali. Tentu aja, dengan risiko sebesar itu, inspeksi kayak gini nggak bisa asal-asalan. Harus ada aturan main yang jelas, yang sama untuk semua orang. Di sini, yang namanya konsistensi itu segalanya. Dan buku aturan itu adalah kode ASME. Ini udah jadi standar yang diakui di seluruh dunia. Isinya prosedur yang super ketat dan detail. Tujuannya apa? Ya biar inspeksi yang dilakukan di Indonesia, hasilnya bisa diandalkan dan sama standarnya dengan yang dilakukan di Jerman atau dimanapun. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Nah, kita masuk ke salah satu metode NDE yang paling canggih, pengujian ultrasonik. Sesuai namanya, ini adalah cara kita mendengarkan kalau ada cacat di dalam sebuah material. Analogi paling gampangnya, ya bayangin aja kayak USG di rumah sakit. Sama persis. Kalau dokter ngirim gelombang suara ke dalam tubuh buat lihat organ, nah teknisi juga ngirim gelombang suara frekuensi tinggi ke dalam baja, terus mendengarkan pantulannya. Kalau ada pantulan aneh yang balik, itu tandanya ada sesuatu di sana. Tapi ada satu hal penting nih, kita nggak bisa asal nempelin alatnya ke baja gitu aja. Ada celah udara super tipis yang justru bisa ngeblokir hampir semua gelombang suaranya. Nah, disinilah kaplan ini berperan. Gel ini fungsinya buat ngisi celah udara itu jadi jembatan yang sempurna biar suaranya bisa masuk ke dalam material. Oke, konsepnya udah dapet. Terus, gimana proses inspeksi yang sebenarnya di lapangan? Ini bukan cuma sekedar gesek-gesek alat loh. Prosesnya itu sangat terstruktur. Yuk, kita lihat langkah-langkah utamanya. Yang bikin proses ini luar biasa itu tingkat presisinya. Setiap inspeksi wajib hukumnya ngikutin prosedur tertulis yang super detail. Semuanya, mulai dari sudut alatnya, jenis sensor yang dipakai, semuanya udah ditentuin. Sama sekali nggak ada ruang buat improvisasi. Jadi intinya semua proses itu dipecah jadi 4 tahap utama ini. Pertama, bikin rencananya. Kedua, kalibrasi peralatannya biar akurat. Ketiga, baru lakukan pemindahan. Dan terakhir, evaluasi hasilnya. Struktur kayak gini memastikan setiap inspeksi itu akurat dan hasilnya konsisten. Nah, kalau tadi kita udah ngerti dasarnya, sekarang kita siap buat lompat ke masa depan dari teknologi ini. Namanya Phased Array Ultrasonic Testing atau PAUT. Kalau UT konvensional itu udah sebuah terobosan, phased array ini, lompatan besarnya. Bedanya tuh fundamental banget. Gini deh, UT konvensional itu kayak senter biasa. Pancaran cahayanya lurus dan tetap. Kalau mau lihat dari sudut lain, ya kita harus gerakin senternya atau pakai senter lain. Nah, phased array itu kayak lampu sorot panggung yang canggih. Dari satu titik, kita bisa arahin sorotannya kemana aja, bahkan bisa kita fokusin, dan semuanya dikontrol secara elektronik. Sihir di balik phased array ini namanya focal law. Anggap aja ini kayak perintah digital yang ngasih tahu setiap elemen kecil di dalam alatnya kapan harus berkedip. Dengan ngatur jeda waktu kedipan ini secara presisi, kita bisa ngebentuk dan ngarahin sorotan suaranya kemanapun kita mau. Semuanya serba elektronik dan instan. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya.
Untuk meriksa bagian lasan kayak gini pakai metode konvensional, kita mungkin mulai dengan sepasang alat buat ngecek area yang paling dangkal, atau sebut aja zona 1. Cukup simpel kan? Nah, ini yang terjadi kalau materialnya makin tebal. Metode konvensional jadi makin ribet. Kita butuh lebih banyak alat, masing-masing disetel dengan sudut yang beda-beda, cuma buat meriksa tiap zona. Prosesnya jadi lambat, rumit, dan butuh banyak perangkat keras. Dan disinilah phase array benar-benar bersinar. Semua kerumitan tadi hilang. Cukup pakai satu alat, dalam sekali jalan, kita bisa mencakup semua sudut yang kita butuhkan secara elektronik. Hasilnya, gambarannya jauh lebih lengkap, lebih jelas, dan yang pasti didapat dengan jauh lebih cepat dan akurat. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, teknologi ini jelas bukan cuma buat pipa atau bejana tekan. Kemampuan super buat melihat ke dalam sebuah struktur tanpa merusaknya, ini punya aplikasi yang nggak terbatas, dari dunia penerbangan sampai medis. Pertanyaannya sekarang, lampu sorot canggih ini mau kita arahkan kemana lagi selanjutnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.